Ini tertanggal 10 Maret 2025, 4 hari yang lalu. Saya bacakan dulu. Kesultanan Banten, kopnya ya. Komplek Masjid Agung Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dan seterusnya. Maklumat Kesultanan Banten, garis bawah istimewa, garis miring MKP, strip 3 Romawi, strip 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan banyak dan ramainya statement, ucapan, orasi, pidato, ceramah, dan sejenisnya yang beredar di media sosial, baik dalam bentuk link, video, dan lain-lain yang mengatasnamakan Kesultanan Banten, yang berisikan pernyataan bahwa Kesultanan Banten, titik 2, 1. Menolak PSN PIK 2 dan akan berperang dengan para pendukungnya. 2. Akan memisahkan diri dari NKRI jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah PIK 2. 3. Akan berperang dengan oligarki dan akan menangkap para oligarki tersebut beserta seluruh orang yang terlibat membantunya. 4. Akan mengerahkan rakyat Banten dengan dipimpin oleh Sultan Banten untuk melakukan provokasi dan perlawanan terhadap pemerintah dan para pendukung oligarki. 5. Akan berperang dan menghabisi para oligarki, pemilik modal yang didominasi oleh etnis Cina. 6. Akan seterusnya yang senada dengan pernyataan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Maka dengan ini kami sampaikan dan maklumatkan bahwa Kesultanan Banten dan Sultan Banten tidak pernah menyatakan menolak proyek PSN PIK 2, apalagi berperang dengan para pendukung proyek tersebut. Yang ada, Kesultanan Banten dan Sultan Banten meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang proyek tersebut bila merugikan rakyat. 1. Kesultanan Banten dan Sultan Banten tidak akan memisahkan diri dari NKRI, bahkan akan senantiasa menjadi mitra pemerintah untuk kemajuan NKRI sekarang dan di masa depan. 2. Tidak akan berperang dengan oligarki dan menangkap para pendukungnya, karena itu adalah wewenang pemerintah yang sah di NKRI dan memilih untuk menempuh jalur musyawarah. 3. Tidak akan pernah memprovokasi rakyat Banten untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah. 4. Tidak akan berperang dan menghabisi para oligarki yang didominasi etnis Cina maupun etnis-etnis lainnya, karena itu juga wewenang pemerintah NKRI. 5. Dan seterusnya perbuatan-perbuatan yang akan memancing kerusuhan antara warga negara di NKRI dan melanggar hukum. Oleh karena itu, jika ada pernyataan baik lisan maupun tulisan serta video-video di medsos yang telah dan akan dilakukan pada poin-poin pertama alinea di atas, maka bisa dipastikan itu bukan dari Kesultanan dan Sultan Banten, melainkan berasal dari personalitas pribadi dan kelompok-kelompok tertentu semata yang tidak ada keterkaitan dan hubungan dengan Sultan dan Kesultanan Banten. Untuk itu, Sultan dan Kesultanan Banten membebaskan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang untuk menanganinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah maklumat ini disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada rakyat Banten khususnya supaya dapat dipahami dan dimaklumi. Kota Serang, 10 Maret 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Sultan Banten ke-18, Sultan Syarif Muhammad As-Sofiuddin. Ditandatangani Sultan RTPH Bambang Wisageni Surya Atmaja MBA. Oke ya, ini penting saya kira. Ini maklumat resmi dari Kesultanan Banten. Ini saya menerima maklumat ini di salah satu grup WhatsApp yang saya miliki, dan ini saya kira penting untuk menghindarkan
warga Banten khususnya dari provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab yang disampaikan oleh siapapun yang kerap kali mengatasnamakan Kesultanan Banten. Dan dari maklumat ini jelas tadi bahwa itu semua ternyata bukanlah muncul provokasi-provokasi tersebut bukanlah atas nama dari Kesultanan dan Sultan Banten. Akan tetapi provokasi dari orang, person-person yang mengatasnamakan Kesultanan Banten. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Siapapun yang memprovokasi massa, memprovokasi publik, apalagi sampai memprovokasi ingin menyatakan keluar dari NKRI, jelas itu adalah provokasi yang sangat berbahaya, yang bisa menimbulkan chaos, provokasi yang berbau makar, dan sudah selayaknya, sudah selazimnya untuk ditindak tegas oleh aparat keamanan. Apalagi sampai menyuruhkan provokasi perang, melawan kelompok orang siapapun. Itu jelas sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Saya sepakat dengan statement resmi dari Kesultanan Banten ini, bahwa hal itu tidak boleh dibiarkan. Tetapi harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di tanah air. Ini tugas aparat keamanan di Polda Banten dan Polres Kota setempat untuk menangkap siapapun, saya kira orang-orang yang mengatasnamakan Kesultanan Banten atau mengatasnamakan apapun, lembaga apapun di Banten yang memprovokasi massa untuk melakukan kerusuhan, apalagi untuk melawan pemerintahan yang sah. Tangkap mereka, jangan kasih ampun, jangan biarkan provokasi-provokasi liar itu yang bisa menimbulkan chaos, bisa menimbulkan benturan horizontal. Ya, provokasinya tidak bisa dibenarkan. Bahwa setiap orang, setiap kelompok masyarakat punya pendapat yang berbeda terkait dengan proyek PSN, PIK 2 itu wajar. Itu hak seseorang, hak masyarakat untuk berbeda pendapat. Akan tetapi di dalam menyampaikan perbedaan pendapat tersebut tidaklah bisa dibenarkan dengan cara-cara memprovokasi massa, cara-cara perlawanan yang menyalahi aturan hukum. Apalagi sampai kemudian provokasi akan perang, akan membubarkan, akan keluar dari NKRI, itu jelas provokasi yang berlebihan dan provokasi yang tidak bisa ditolerir. Itu akan memecah belah bangsa, dan hal tersebut sekali lagi perlu ditindak tegas oleh aparat keamanan. Tidak boleh siapapun, dimanapun, di belahan bumi Nusantara ini melakukan provokasi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Melakukan provokasi apalagi ingin memisahkan diri dari NKRI, apalagi provokasi ingin perang melawan aparat, melawan pemerintahan sah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi bangsa ini. Tegak tegas. Saya sepakat tindak tegas. Kalau perlu tangkap orangnya siapapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.